Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tazkirah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mendengar kisah romantisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Di tengah beratnya ujian, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu melibatkan istri untuk memberikan ketenangan dan kedamaian hati. Salah satu sifat romantisnya Nabi, meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berstatus utusan Allah atau manusia paling mulia di muka bumi, namun Rasulullah tidak segan untuk curhat kepada istrinya beliau. Bahkan jika ada saran dari sang istri, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan menerapkannya. Salah satu kisah curhatnya beliau tercatat dengan tinta emas pada sirah Nabawiyah. Ini terjadi pada tahun ke-6 setelah Hijriah, tepatnya di bulan Zulhijjah ketika terjadi perjanjian di Hudaybiyah. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berangkat bersama rombongan muslimin, yaitu sebanyak 1.400 orang. Mereka hendak menunaikan ibadah umrah di kota Makkah. Momen ini adalah kali pertama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat muhajirin untuk kembali ke kota Al-Mukarramah. Sukacita dirasakan begitu besarnya oleh mereka, mengingat sudah bertahun-tahun mereka itu meninggalkan tanah kelahiran yang selalu mereka rindukan. Di antara Ummul Mukminin, Ummu Salamah adalah orang yang saat itu mendapat giliran untuk menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyertai perjalanan Nabi untuk ibadah umroh. Namun ternyata itu bukanlah perjalanan yang ringan. Di tengah perjalanan, yakni di sekitar wilayah Zulaifah, ada banyak kaum musyrikin atau kaum Quraisy yang siap menghadang. Padahal saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan rombongan muslimin tengah berihram dan memberi tanda hewan sembelihan. Niatan mereka murni untuk ibadah umroh, namun kaum musyrikin melarang mereka memasuki kota Mekah. Singkat ceritanya, tercetuslah perjanjian Hudaybiyah yang salah satu isinya melarang kaum muslimin memasuki kota Mekah hingga tahun depan. Kemudian rombongan yang telah berihram itu terpaksa harus kembali ke kota Madinah dan mengurungkan umrah hingga tahun berikutnya. Betapa kecewanya kaum muslimin dengan perjanjian tersebut. Mereka gagal ke kota Mekah, gagal berumrah, dan merasa kalah menghadapi kaum musyrikin atau kaum Quraisy. Namun tidak bagi Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganggapnya sebuah kemenangan, apalagi dengan turunnya firman Allah yang menyatakan bahwa kaum muslimin akan menang dan memasuki kota Mekah pada tahun berikutnya. Kelak firman Allah ini akan terbukti, bahkan tak lama kemudian terjadi peristiwa Fathul Makkah, yaitu muslimin menguasai kota Mekah sepenuhnya dan masa kejayaan pun tiba. Namun setelah perjanjian Hudaybiyah tersebut, hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang merasa menang. Hanya beliau yang tidak diliputi kekecewaan. Rasulullah selalu menganggap umrah telah usai dan bersiap untuk mengakhiri rukunnya. Beliau memerintahkan kepada rombongan muslimin untuk bertahalul sebagai tanda telah selesai umrah. Meski mereka belum menginjakkan kaki ke kota Makkah, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru, "Bangkitlah, sembelihkanlah hewan kalian, kemudian bersyukurlah layaknya seperti telah usai umrah." Akan tetapi, tak ada satupun yang menjalankan perintah Nabi. Bahkan para sahabat yang utama pun enggan melakukannya. Mereka semua begitu kecewa dan merasa berduka cita atas perjanjian Hudaybiyah tersebut. Rasulullah kemudian mengulang perintahnya, "Bangkitlah, sembelihkanlah hewan kalian, kemudian bersyukurlah." Lagi-lagi, tidak ada satupun yang bangkit untuk melaksanakan perintah Nabi. Bahkan Rasulullah SAW mengulangnya sampai 3 kali. Namun tetap saja tidak ada yang memenuhi perintah tersebut. Kemudian Rasulullah begitu sedih melihat kondisi umatnya saat itu. Mereka semua larut dalam kekecewaan hingga mengacuhkan perintah Nabi. Padahal tak pernah sekalipun perintah Rasulullah diacuhkan seperti itu.
Nabi pun kemudian mendatangi Ummu Salamah dengan kesedihan yang sangat mendalam. Beliau mencurahkan isi hatinya kepada sang istri. Rasulullah menceritakan apa yang terjadi dan apa yang beliau alami. Baru kali ini, kata Rasul, para sahabatnya tak menuruti perintahnya karena besarnya kekecewaan mereka atas perjanjian Hudaybiyah. Ummu Salamah mendengarkan dengan seksama apa yang diceritakan oleh Nabi. Ia menjadi pendengar yang sangat baik untuk suaminya tercinta. Setelah curhat Nabi usai, Ummu Salamah kemudian memberikan pendapatnya. Duhai Rasulullah, apakah engkau ingin agar mereka melakukannya? Maka bangkitlah, jangan berbicara kepada siapapun hingga engkau menyembelih hewan dan memanggil seseorang untuk mencukur rambut engkau. Setelah itu Rasulullah SAW dengan sigapnya menerima pendapat dari sang istri tersebut. Beliau berdiri dan melakukan apa yang diusulkan Ummu Salamah. Kemudian Rasulullah keluar tanpa berbicara dengan siapapun. Lalu beliau menyembelih hewan kurban dan memangkas rambutnya. Melihat Rasulullah SAW melakukan kurban dan tahallul, para sahabat kemudian segera bangkit dan melakukan hal yang sama. Seluruh rombongan kaum muslimin lalu melakukannya hingga riuhlah suasana saat itu. Masya Allah, saran Ummu Salamah ini membuahkan hasil yang begitu besar. Betapa gembiranya Nabi dan hilanglah semua rasa sedih dan rasa dukanya. Kisah romantisnya Rasulullah dan Ummu Salamah ini menjadi pelajaran yang sangat berharga bagi semua pasangan suami istri. Ketika dalam keadaan apapun, seorang istri maupun suami harus saling berkomunikasi dan curhat untuk mendapatkan solusi. Lihatlah bagaimana Rasulullah SAW ikut curhat kepada istrinya terhadap masalah yang ia hadapi. Lalu juga menerima saran dan masukan dari istrinya dengan sukacita. Tidak pernah sedikit pun, bahkan sekalipun beliau merendahkan istrinya meskipun beliau adalah Nabi utusan Allah. Rasulullah SAW juga tidak pernah menyepelekan pendapat sang istri meskipun beliau adalah manusia terbaik sepanjang zaman. Semoga menjadi tauladan dan pelajaran bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.